Hello, good evening, friends. We meet again in storytelling. I hope you all stay in good spirit and healthy. So for tonight, topic is about your favorite movie. So you can come up with anything about movie or drama that you have watched. Wait. Okay, I continue. Maybe I just start by myself. So if you ask what you like that to watch or what is your most favorite, there are actually many, especially dramas. But the most memorable honest are actually a lot. Just one VIP is a movie and if for the drama, the title is My Name. I forget how many episodes there are, and the title most is a drama with a lot of plot twists. I tell you a little about the one called My Name. So My Name is drama from Korea that was released by Netflix on Friday, 17 of the month 10 2022. My Name tells the story of Yeon Jiwo Han Sohee, a 17 years old girl who lost her father to a mysterious attack. Jiwo witnessed her father being killed, then ventured to find the killer behind her parents' death. Jiwo then meets Choi Muji, Park Hee-son, the head of the Dong Chonpa drug crime group, who is a relative of his father, helped by Muji. Jiwo learned martial arts at Dong Chonpa. 6 years later, Jiwo appeared with a new identity of Haijin. He became a detective in the drug investigation unit of the police department. Um, there she meets John Pyeol-do, Han Bo-hyun, and solves drug cases together. Hyjin is also secretly a spy while finding out the facts behind her father's death. Since it was announced that it would air, my name was predicted to future tense action scenes. That's true. Throughout the 8 episode the drama has. The drama action scenes were real with very few cuts in editing. The audience can clearly see Han Solo being slammed, kicked, or hit. Not only is Han Solo action awesome, the fight scene of other players, including Do Gang Jae character, are equally exciting to enjoy. The point is that all of you should try watching this drama because, in my opinion, there is a plot twist. Maybe because I was not so quick to draw conclusion or was too deceived by one of the character in drama. Maybe that's all from me, and we next in the person. The person is Gabriel. So it's your turn, Gabriel. Are you ready? I'm ready. Okay. Okay, terima kasih. Thank you for the opportunity given to me. We discuss my favorite films. For my preferences, I prefer action and romance. For the action, I like the Infinity War film Avenger, which tells the story of all the heroes working together against Thanos, Spider-Man, Fast and Furious, Iron Man, and many more. And for romance, I mostly film from Japan. From example, Orange films is about a boy who meets a girl accidentally. Uh,
intentionally, but like music, but the ending is very heartbreaking, so sad. And One Week Friend, Kimi no Todoroki, and many more. But for now, I rarely watch movies because movies or film because I am very busy at home and at school. Maybe that's all from me. Thank you so much. I will return in to the moderator. Thank you. Okay, thank you, Gabriel. And the next person is, of course, Agnes Itailit. Agnes, are you ready? Yes. Okay, it's your turn. Okay. Good evening, everyone. And I'm so happy to see you again. Well, I'll tell you about my favorite movie, All the Bright Place. This movie tells the story of two friends who have their own trauma. Violet Merker is still haunted by guilt after the death of her sister, Eleanor, nine months ago. The car Violet and Eleanor were driving was speed and crashed into a brick. Since then, Violet has not dared to drive. Violet continued to be haunted by guilt because she forced Eleanor drop the road. Meanwhile, Theodore Finch also left in the shadow of trauma. Finch's condition is getting worse because none of his family wants to understand his current condition. Violet and Finch are finally reunited while doing school work. The two also go to a number of strange places that have beauty in them. But the movie ends sadly. Thank you, Rasmi. Okay, thank you, Agnes. Maybe the next in the person tonight is T. Are you ready? Yes. Okay, thank you. My favorite films are the action and comedy genre, and sometimes also horror. As for favorite, uh, all the movies, if watched, are my favorite, and this is one of them. The Gangster, the Cop, the Devil is a South Korean crime action film starring Ma Dong-seok, the actor who plays the role of Gil Games in the four phase of the Marvel Cinematic Universe film The Eternals. About the most first Sales Gang boss Jang Dong-soo Don-lee was attacked until he was seriously injured, even though he walked back. He, he barely survived and his reputation was damaged. The only way to turn in Albeck is to find the attacker and get revenge. He decided to work with that Jung Tae-sok. Kim Mo-yeol, who believes that Jung's assassin
is none other than a serial killer superior that Jung believed him because there was no evidence to start in investigation. The killer always manages not to leave any trace. Finally, that Jung is forced to use Jang Dong-soo to take down the serial killer. The two men pool their powers to find the serial killer now only as K. That's all for me. I turn to the moderator. Thank you. Okay, thank you, Istiqa Maria. And next, Zehran, are you ready? Yes, I'm ready. Okay, so this time will bring my favorite movie. So this movie name is The Batman. So The Batman is an upcoming American superhero film based on the DC Comics character of the same name. The Batman tells the story of Bruce Wayne's early career, who has only been playing Batman in Gotham for 2 years. Apart from Batman, this film also features a series of iconic DC characters including Catwoman, Riddler, Penguin, and other characters. The Batman tells the story of Bruce Wayne, who has lived his life as Batman for 2 years. In the midst of the chaos of Gotham, the city is suddenly shocked by the murder of the mayor. It was from this murder that many puzzles emerged that led Batman to uncover Gotham's dark secret. So this, for me, the movie is so really masterpiece film I never seen in my life. For I don't know what I feel like this is film so really perfect for me. And then from the terms of character as well and cinematography and film effects, that's also really perfect. So maybe just that's it about my movie, my favorite. Okay, thank you. Okay, next, Pasha, are you ready? Yeah, I'm ready. Okay. Okay, thank you. Thank you. Actually, I watch a lot of action. Actually, I watch a lot of action, romantic, horror, and other films. And for my own favorite films, there are two, namely the film Train to Busan and Avatar 1. For Avatar 2, I haven't watched it yet. Train to Busan is a 2016 Korean undead disaster themed thriller film directed by Yoon Sang-ho and starring Gong Yoo, Jung Yoo-min, and Ma Dong-seok. The film premiered in the midnight shows section at the 2016 Cannes Film Festival on 30 May. And for the film Avatar 2, it tells the story of a crippled marine who was sent to the moon Pandora to carry out a special mission. However, he is in a dilemma between following orders or protecting a new world that he feels like home. Released that
17 December 2009, Indonesia. Director James Cameron. Maybe that's all from me. Thank you. I return to moderator. Okay, we next in the next person, and the last person is Halima. Are you ready? Oh, okay, I'm ready. Oh, wait a moment. Okay, so today I want to tell you guys about the Disney movies I like. So this movie is called Sneakerella. The movie is about a man who wants to be a shoe designer, but can't realize his dream because his stepfather doesn't allow him to go and instead does on his own biological son. Maybe you guys feel familiar with this movie because this movie is the male version of the movie Cinderella. It is told that this man's stepfather has two children, while this man's mother has died. This film does not have a fairy godmother, but has a male neighbor who is like a fairy godmother. This male neighbor becomes an uncle to the main character and really helps him achieve his dream of becoming a designer. This movie also has a woman who is an inspiration to the main character. Just like a Cinderella in the movie, he loves one of his sneakers at an event and she searches for it all over the country. I also like the ending because it was exactly what I expected and ended with a happy ending. His stepfather finally allowed him to become a shoe designer. Okay, that's all from me. I return to moderator. Thank you. Okay, thank you for all guys. So if you have question, you can ask to person in this Zoom meeting. Okay. Any question, guys, or no? If no, I can next in Indonesian language. Okay. The next Indonesian language, right? Yeah. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Selamat bergabung kembali di Storytelling. Pada malam ini, untuk malam ini kita topiknya itu adalah tentang film drama yang kalian sukai. Mungkin akan dimulai dari saya sendiri. Jadi kalau saya pribadi itu banyak sebenarnya suka film atau drama gitu kan. Tapi kalau untuk yang sering saya tonton itu paling yang genrenya action, terus sama crime and psycho juga. Terus kalau yang paling saya ingat untuk judulnya itu VIP, My Name, Midnight, yang Esti bilang juga yang The Gangster, The Cop, The Devil itu juga saya udah nonton. Lalu kalau untuk apa ya, untuk film-film lain yang saya tonton seperti romance itu saya nggak terlalu, karena menurut opini saya sendiri, menurut pendapat saya sendiri, kalau film yang romantis gitu saya nontonnya agak sedikit membosankan karena kayak apa ya, paling kayak tentang kisah percintaan sama alur-alurnya gitu. Itu pendapat saya. Setiap orang beda-beda pendapat dan beda-beda kesukaan. Kalau dari saya ya itu saya nggak terlalu suka kalau misalnya dia romance. Saya suka romance kalau misalkan filmnya itu nggak melulu tentang romance gitu, digabung atau di mix entah itu action atau komedi gitu. Tapi kalau benar-benar kalau film kan berarti satu kali nonton habis gitu kan. Beda kalau yang drama itu berepisode-episode gitu. Apalagi kalau misalnya yang berepisode terus genrenya romance, saya bener-bener bosan banget nontonnya gitu.
Apalagi ya paling itu aja sih dari saya kalau tentang film. Teman-teman bisa ini juga nanti sharing-sharing ke Rasmi tentang yang kalian sudah tonton, terus nanti kasih tahu tentang genrenya juga. Kalau saya lagi bosan atau gimana, nanti saya coba tonton rekomendasi dari teman-teman. Dari saya mungkin itu aja. Saya mau lanjutkan ke teman-teman yang lain untuk sharing tentang film favoritnya ya. Mungkin Agnes sepertinya. Agnes silakan. Saya? Ya benar. Oke. Oke, tadi terima kasih Rasmi. Pertama-tama film yang mau saya cerita ini tentang film apa tuh judulnya? All the Bright Place. Oke, film ini mengisahkan tentang Theodore Vince, seorang remaja laki-laki yang terobsesi dengan kematian. Vince memiliki dua orang saudara perempuan, yaitu Kate yang hanya berbeda 1 tahun lebih tua darinya, dan Decca yang masih berumur 8 tahun. Ayah mereka diketahui telah pergi meninggalkan mereka, dan lebih memilih untuk membangun keluarga kecil yang baru dan bahagia. Namun, mereka masih sering mengunjungi rumah ayahnya setiap minggu sekali. Maksudnya setiap seminggu sekali. Nah, ceritanya si Vince ini dimulai ketika ia sedang berada di menara lonceng yang ada di sekolahnya. Vince saat itu memiliki niat untuk, kayak kalimat sensornya, memotong kehidupan lah dengan terjun dari atas sana. Namun niat itu tiba-tiba ia urungkan karena ia melihat ada seorang lain di sana. Nah, orang itu adalah Violet Merkey. Nah, sedangkan si Violet ini berdiri di seberang balkon menara lonceng dengan memegang sepatu boot yang di tangannya. Violet ini juga menatap ke bawah sama seperti Vince di awal. Entah itu menatap kakinya sendiri atau dasar tanah yang ada di bawahnya. Nah, kemudian kejadian terjadi begitu cepat, tak tahu siapa yang menyelamatkan siapa. Rumornya itu langsung beredar dengan cepat. Setelah kejadian itu adalah Violet yang menyelamatkan Vince dari misi, yaitu di menara lonceng sekolah. Nah, dari kejadian itu Vince menjadi tertarik kepada Violet. Vince kemudian mencari tahu lebih dalam tentang sosok Violet. Dari pencarian informasi yang dilakukan, Vince kemudian memperoleh informasi bahwa Violet merupakan seseorang yang selamat dari kecelakaan maut yang menewaskan kakaknya Eleanor Markey. Apa ya kalau ditanya sih? Oh ya, aku lupa kasih tahu. Ini rate filmnya, rate film untuk umur yang bisa nontonnya itu kisaran 18 tahun ke atas. Genrenya fiksi dewasa. Ya, fiksi dewasa. Jadi yang masih belum cukup umur diharapkan tidak boleh menonton film ini, oke? Meskipun genrenya romantis dan dibalut sedikit kesedihan, kalian tetap tidak boleh menontonnya. Terutama kamu, Rasmi. Iya Kak, maaf. Ya, itu aja sih yang saya mau kasih tahu. Oh ya, akhirnya gimana si Vince-nya sendiri itu meninggal. Kasian. Aku nangis. Itu berapa jam film kan Kurang drama? lebih 2 jam. Itu film 2 jam. Oh, dari negara mana? Thailand. Amerika. Oh, kirain Thailand soalnya ada Biasa. bright-nya. Enggak ada lah. Oh, itu Terima kasih, Rasmi. dewasa ya? Iya, dewasa. Hanya orang tertentu yang bisa nontonnya. Oh, baiklah. Terima kasih Agnes udah mau sharing. Iya. Oke, kita lanjut ke teman berikutnya. Siapa ya? Gabriel sepertinya. Silakan Gabriel. Gabriel Kak, bukan Gabriel. Oh, Oke, terima kasih siap. atas kesempatannya untuk sharing tentang film ya. Oke, di sini
membahas film kesukaan ya. Untuk kesukaan saya, mungkin saya lebih suka ke action sama romance. Mungkin untuk actionnya saya suka film Avenger Infinity War. Ini bercerita tentang semua hero atau semua pahlawan bekerja sama untuk mencegah atau melawan seorang penjahat ya, untuk mengambil batu kehidupan kayaknya, sama melawan nama musuhnya itu Thanos. Dan intinya ini film seru, dan ada juga contoh seperti Spider-Man, Fast and Furious, Iron Man, dan banyak lagi untuk film action. Untuk romance-nya saya kebanyakan filmnya dari Jepang, mungkin contohnya Orange. Ini bercerita tentang cowok yang bertemu sama cewek yang secara tidak sengaja dan sama-sama menyukai musik, tapi memiliki ending yang cukup memilukan atau mengharukan, di mana cewek harus harus meninggalkan dunia ini karena sebuah penyakit. Dan ya kita tahu lah gimana perasaan si cowok. Terus ada One Week Friend dan Kimi no Todoke, sama masih banyak lagi. Tapi untuk sekarang saya sudah jarang menonton film karena banyaknya kesibukan di rumah dan di sekolah. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Rasmi. Oke, makasih Gap. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke siapa ya? Isti dulu deh. Silakan Isti. Oke. Bentar. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Untuk film favorit yang saya suka itu yang bergenre aksi dan komedi, dan kadang juga horor kalau ada teman yang nonton. Kalau favorit, semua yang film yang saya sudah nonton favorit saya sudah, dan salah satunya tuh The Gangster, The Cop, The Devil. Itu film aksi kriminal asal Korea Selatan yang dibintangin oleh Ma Dong-seok, aktor yang berperan sebagai sosok Gilgamesh dalam film produksi Marvel Cinematic Universe fase keempat, yakni The Eternals. Tentang film ini tuh tentang bos geng Zeus paling ditakuti, Jang Dong-soo, Don Lee, diserang hingga luka parah oleh seorang psikopat atau pembunuh berantai. Meskipun ia melawan balik, ia hampir saja tidak selamat dan reputasinya menjadi rusak. Satu-satunya cara untuk mengembalikan itu semua adalah menemukan penyerangannya dan balas dendam. Dia memutuskan untuk bekerja sama dengan Daejung Tae-sok Kimo Yo yang dia bahwa menyerang Jang tidak lain adalah pembunuh berantai. Atasan Daejung meremehkan karena tidak ada bukti untuk memulai investigasi. Sang pembunuh selalu berhasil tidak meninggalkan jejak apapun. Akhirnya Daejung terpaksa menggunakan Jang Do-soo untuk melacak sang pembunuh berantai. Kedua pria itu mengumpulkan kekuatan mereka untuk menemukan pembunuh berantai yang hanya dikenal sebagai K. Itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Isti, terima kasih udah mau sharing tentang film favoritnya. Maybe
Terus kita lanjut ke peserta selanjutnya. Itu siapa ya? Pasha deh, silakan Pasha. Oke, terima kasih Kak Rasmi. Sebenarnya saya sudah banyak nonton film-film kayak aksi, romantis, horor, dan lain-lain. Terus kalau untuk film favorit yang saya suka gitu, yang berkali-kali mungkin nonton, itu ada 2, yaitu film Train to Busan sama Avatar yang pertama. Untuk Avatar 2 saya belum nonton sih, karena ya begitulah, belum keluar. Terus Train to Busan adalah sebuah film hantu seru bertema bencana mayat hidup asal Korea tahun 2016 yang disutradarai oleh Yoon Sang-ho dan dibintangi oleh Gong Yoo, Jung Yumi, dan Ma Dong-suk. Film tersebut tayang perdana dalam sesi penayangan tengah malam di Festival Film Cannes 2016 pada 13 Mei. Dan untuk film Avatar yang pertama itu, ini menceritakan tentang seorang marinir lumpuh yang dikirim ke bulan Pandora untuk menjalani misi khusus, namun ia justru dilema antara mengikuti perintah atau melindungi dunia baru yang ia rasakan seperti rumah. Untuk tanggal rilis, Avatar ini adalah tanggal 17 Desember 2009, Indonesia. Dan untuk sutradara itu adalah James Cameron. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, makasih Pasha. Kita lanjut ya teman-teman ke Zahran. Zahran belum ya? Silakan Zahran. Oke, baik. Terima kasih Kak Rasmi. Jadi saya akan melanjutkan. Jadi film favorit saya yaitu berjudul The Batman, adalah sebuah film superhero dari Amerika yang akan datang berdasarkan karakter DC Comics bernama sama dengan dengan film sebelah ya. Jadi Batman ini menceritakan awal karirnya Bruce Wayne yang baru beraksi sebagai Batman The Gotham selama 2 tahun. Selain Batman ini, film ini menampilkan deretan karakter DC ikonik. Di antaranya adalah Catwoman, Riddler, Penguin, dan karakter lainnya. The Batman berkisah tentang Bruce Wayne yang telah menjalani kehidupannya sebagai Batman selama 2 tahun. Di tengah kekacauan Gotham, kota tersebut tiba-tiba dikemparkan dengan pembunuhannya wali kota. Dari pembunuhan tersebutlah muncul banyak teka-teki membawa Batman mengungkapkan rahasia gelap Gotham. Bagi saya ini filmnya banget masterpiece banget ya, soalnya nggak tahu, pokoknya dari segi karakternya, pemainnya, sinematografinya, efek film, semuanya tuh perfect banget bagi saya, nggak tahu kenapa. Soalnya dari filmnya juga saya suka sih memang. Jadi kayak film-film superhero kayak Superman, Batman, The Flash. Ya dari sebelah juga kayak Marvel banyak juga yang sukanya. Tapi salah satunya paling saya suka itu adalah film The Batman ya. Gak tau kenapa. Ini film 10/10 lah. Jadi kayaknya itu aja sih dari saya. Oke, terima kasih. Oke, untuk yang terakhir itu Halimah ya pastinya. Silakan Hal. Oke, terima kasih Asmi. Jadi film yang mau aku bahas di sini yaitu film Disney yang berjudul Sneakerella. Nah, jadi film Sneakerella ini adalah versi laki-laki dari Cinderella-nya gitu. Jadi di situ ada kayak ayah tirinya yang punya 2 anak cowok juga. Jadi anak cowoknya itu super nyebelin lah ya, kayak yang di Cinderella juga. Terus di situ ayah tirinya juga nggak ngebebasin si cowok ini buat jadi desainer sepatu gitu. Nah di situ selain itu ada juga kayak ibu peri, tapi
di situ bukan ibu peri ya, tapi melainkan kayak tetangga gitu, tetangganya yang super baik banget dan mau ngebantuin cowok ini buat ngejar impiannya. Sampai akhirnya si ayah tirinya ini sadar kalau cowok ini tuh benar-benar pengen jadi desainer sepatu gitu, dan akhirnya ngebolehinnya gitu. Jadi happy ending lah pokoknya filmnya. Segitu aja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kasmi. Oke, terima kasih teman-teman semua udah sharing tentang film-film yang kalian tonton dan yang kalian mungkin kalian jadiin film favorit gitu ya. Teman-teman kalau ada yang mau ditanya silakan. Ini tinggal 1 menit kita closing saat ini juga di Zoom ini. Jadi tanpa tag lagi biar enggak susah buat gabungin recordingnya. Silakan teman-teman. Kalau ada yang mau ditanya langsung aja. Nggak ada. Oke, karena nggak ada, benar-benar nggak ada yang mau bertanya, saya tutup. Saya tutup ya. Terima kasih banget udah mau hadir. Ini storytelling entah yang kesekian kalinya, entah yang keberapanya teman-teman dan teman-teman masih stay untuk hadir. Saya sangat mengapresiasi atas keantusiasan teman-teman karena selalu mengikuti storytelling ini. Dan saya pikir ini adalah tim yang paling antusias, karena kalau saya lihat di tim-tim yang lain itu nggak ada yang seantusias kita ini, paling pesertanya 2-3 gitu. Kalau kita alhamdulillah selalu lengkap, jarang nggak lengkap gitu. Mungkin dari saya itu ya.